Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? And nice to see you again. Okay, today our English lesson at chapter 3. We will learn about obligation, prohibition, and suggestion. Ya, pada pertemuan kali ini di bab 3 pada buku paket kita akan mempelajari tentang obligation, prohibition, and suggestions. Nah, ungkapan-ungkapan obligation, prohibition, and suggestion ini akan kamu lihat pada video berikut ini. Nah, sebelumnya kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah kalian diharapkan mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teksnya, dan unsur kebahasaan teks interaksi, transaksionalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan tadi, memberi dan meminta informasi terkait obligation atau keharusan, prohibition atau larangan, dan suggestion atau himbauan, sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, kalian diharapkan mampu menyusun teks interaksi, transaksionalisan, dan tulis yang sangat pendek dan sangat sederhana terkait tadi obligation keharusan, prohibition larangan, dan suggestion atau himbauan. Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Ya. Jadi dari kedua tujuan pembelajaran ini, setelah video yang kita tayangkan nanti kamu simak, Ibu harapkan kamu bisa memahami dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang akan kita pelajari. Nah, di dalam video ini kita akan membahas kembali atau akan membahas seperti yang Ibu katakan tadi adalah to state obligation atau menyatakan keharusan. Dalam menyatakan keharusan ini kita menggunakan must atau have to. Yang biasa keduanya ini kita sebut sebagai modal. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari to state prohibition atau pernyataan tentang larangan. Nah, kita menggunakan modal must not atau must ditambah not yang biasa disingkat mustn't. Jadi kita membacanya mustn't. Yang ketiga adalah ungkapan to suggest atau memberi saran atau memberikan himbauan kepada orang lain. Nah, kita menggunakan ungkapan should atau should not yang biasa disebut juga shouldn't. Nah, ketiga materi ini akan kita bahas secara perlahan pada video selanjutnya. Ya, ini dia. Video berikutnya adalah what is obligation? Apa itu obligation? Ya, tadi sudah Ibu katakan obligation merupakan ungkapan yang menyatakan keharusan. Dapat digunakan dengan menggunakan kata have to atau must yang artinya harus. Ya, kita lihat expressing obligation-nya, ungkapannya, ya. Dan kamu lihat ada kata yang digarisbawahi dan kata yang mengikutinya. Nomor 1, I have to finish my homework today. I have to finish my homework today. Responnya, good my boy. Good my boy. Ya, Ibu ulangi. I have to finish my homework today. Good my boy. Ya, itu tanggapannya. Yang kedua, we must do everything better. We must do everything better. Yes, that's the point. Itu tanggapannya. Nah, yang ketiga, it is my duty to do it.
It is my duty to do it. I am happy for you. Nah, ketiga ungkapan obligation ini, yang pertama memakai have to, yang kedua memakai must, yang ketiga tidak memakai have to atau must. Kenapa bisa? Kamu lihat pernyataannya, di situ kata to do digaris bawahi yang artinya melakukan atau berbuat. Nah, itu sudah merupakan pengertian dari tanggung jawab. Jadi tidak hanya dengan have to atau must saja. Bisa kita gunakan kata-kata lain yang memang mengarah kepada pengertiannya adalah tanggung jawab. Ya. Nah, untuk responnya ini kita sesuaikan ya. Jadi sesuai dengan keinginan kalian meresponnya sejauh respon atau tanggapan itu adalah sesuai. Lanjut. Ya, ini adalah grammarnya atau rumusnya. Must atau have to plus verb base atau kata kerja dasar. Jadi, kalau kalian sudah menggunakan kata must atau have to, maka kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Ya. Nah, kamu bisa lihat di dalam kamus juga ada ya, yang to infinitive atau kata kerja dasarnya. Example atau contoh, kita lihat. I must arrive home before dark. I mustn't arrive home late. Setelah kata must, menggunakan kata arrive-nya adalah kata dasar atau bentuk kata kerja pertama. Begitu juga kalimat yang selanjutnya mustn't arrive atau must not arrive. Juga kata kerja pertama. Contoh yang kedua, you shouldn't go to the waterfall alone. You should go there with your friends. You shouldn't go. Ya. Go adalah kata dasar atau kata kerja pertama. Should go. Ya, go di situ adalah juga kata kerja pertama ya. Yang pertama merupakan keharusan, yang kedua adalah anjuran ya atau saran. Nah, itu adalah grammar atau tata bahasa yang harus kalian pahami ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah providing suggestion atau recommendation ya, pemberian saran. Nah, bagaimana cara kita memberi saran? Nah, tadi memberi saran kita menggunakan kata should ya. Contoh yang pertama, you should have a rest for a while, dear. You are right. Kamu seharusnya istirahat untuk sementara. Ya, baiklah. Yang kedua, you should change your uniform. Kamu sebaiknya mengganti seragammu. That's what I will do. Ya, itu yang sebenarnya akan saya lakukan. Yang ketiga, why don't you write your name on the paper? Mengapa kamu tidak menulis namamu di kertas? I know and I will do it. Saya tahu dan saya akan menulisnya. Nah, contoh yang ketiga ini tidak memakai should. Tetapi kita bisa lihat dari kata why don't you write? Mengapa kamu tidak menulis? Nah, itu merupakan suatu rekomendasi atau pemberian saran. Nah, seperti penjelasan di atas tadi, bahwa tidak hanya menggunakan should saja, tapi ada kata yang bisa kamu gunakan untuk mengungkapkan bahwa pernyataan itu adalah sebuah saran. Jadi harus disimak dan harus diperhatikan pengertian dari sebuah kalimat. Apakah dia bentuk saran, apakah dia bentuk keharusan, dan apakah dia bentuk larangan. Ya. Nah,
bisa kamu cerna dari pengertian dari kalimat tersebut. Ya, ini adalah ketiga contoh dari suggestion atau pemberian saran. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dialog yang Ibu berikan. Dialogue example of asking and giving suggestion. Ya, contoh dialog meminta dan memberi saran. Kita lihat, dengarkan. Cindy has a toothache, father. Cindy has a toothache, father. You should go to the dentist, Cindy. You should go to the dentist, Cindy. Ya, tadi ibunya menyampaikan kepada ayahnya bahwa Cindy sakit gigi. Nah, father atau ayah menyarankan untuk pergi ke dokter gigi. Ya, itu suggestion ya. Berikutnya, dialogue example of asking and giving obligation. Ungkapan meminta dan memberikan suatu keharusan. Ya. Nah, kita dengarkan dialognya. It is our responsibility to finish this task fastly. It is our responsibility to finish this task fastly. You are right. We do it now. You are right. We do it now. Okay. Okay. Ya, itu adalah keharusan bahwa kami menjadi tanggung jawab kami untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Ya, kamu benar. Kita lakukan sekarang. Oke. Ya. Nah, kita lanjutkan dialog yang ketiga. Dialogue of asking and giving prohibition. You must not be so sad, Andy. Do all your tests again. You mustn't be so sad, Andy. Do all your tests again. All right, Dad. I will do all my tests carefully. All right, Dad. I will do all my tests carefully. Nah, 3 contoh tadi sudah mewakili pembelajaran materi kita pada hari ini. Nah, disimak baik-baik, dilihat kembali videonya untuk memahami lebih dalam. Nah, lanjut kita pada task atau tugas. Nah, tugas ini adalah aspek keterampilan untuk kalian ya. Nah, write what you have to do at home in the following table. Tuliskan apa saja yang menjadi kewajibanmu di rumah. Nah, 1 sudah Ibu berikan contoh. I have to wake up at 5 a.m. Saya harus bangun pagi jam 5. Atau saya harus bangun tidur pada pagi hari jam 5. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kamu buat 4 lagi contoh. Boleh memakai must, must not, should atau should not, have to atau ungkapan yang berhubungan dengan materi di video ini. Jadi bebas sejauh tidak keluar dari materi pembahasan kita pada hari ini. Ibu harapkan kalian bisa mengulang-ulang melihat videonya untuk memahami dan kemudian mencoba membuat kalimat demi kalimat yang menyatakan tentang keharusan yang berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas kamu di rumah. Okay, students, I think our material today is enough. Thank you for all my students. Okay, don't forget to study hard. Study is your responsibility as a student. Okay? See you later. Bye.